Pernah dengar tentang Pangkalan Brandan? Tahukah kamu, disinilah sumur minyak pertama di Indonesia ditemukan, dan kilang minyak ini pernah menjadi yang terbesar kedua di dunia. Tapi, ada kisah heroik di balik kejayaannya yang mungkin belum banyak orang tahu. Yuk, simak cerita lengkapnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maskipirasi. Kali ini, kita akan mengulik sejarah salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia, yaitu Pangkalan Brandan. Tempat ini bukan hanya sekadar kilang minyak biasa, tapi juga saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Siap untuk mendengar kisahnya? Semuanya berawal di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada abad ke-19, wilayah ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi. Bahkan minyaknya sampai merembes ke permukaan tanah dan membentuk kolam-kolam minyak alami. Warga sekitar menyebutnya minyak tanah dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, seperti bahan bakar lampu dan pengobatan. Tapi, siapa sangka, kolam minyak sederhana ini justru menarik perhatian seorang ahli Belanda bernama Ailco Jans Zielker. Pada tahun 1882, Zielker menemukan bahwa air di Telaga Said mengandung minyak bumi. Setelah melakukan penelitian, dia pun memutuskan untuk memulai pengeboran minyak. Pada tahun 1885, sumur Telaga Tunggal berhasil ditemukan. Ini adalah sumur minyak pertama di Indonesia, yang menandai dimulainya industri perminyakan di negeri kita. Zielker kemudian mendirikan perusahaan minyak bernama Sumatra Petroleum Maatschappij (SPM) untuk mengelola sumur tersebut. Setelah Zielker meninggal, perusahaan minyak ini diambil alih oleh Royal Dutch Petroleum Company, yang sekarang kita kenal sebagai Shell. Pada tahun 1892, mereka membangun kilang minyak Pangkalan Brandan, yang menjadi salah satu kilang minyak terbesar di dunia pada masanya. Bayangkan, setiap harinya, kilang ini bisa menghasilkan 5.000 hingga 10.000 barel minyak mentah. Bahkan, pada tahun 1930, Pangkalan Brandan menyumbang 3,5% dari produksi minyak dunia. Minyak ini kemudian diolah menjadi bensin, minyak tanah, dan bahan bakar lainnya, yang didistribusikan ke seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Namun kejayaan Pangkalan Brandan tidak berlangsung lama. Saat Perang Dunia II berkecamuk, kilang ini menjadi incaran Jepang dan Belanda. Pada tahun 1942, Belanda membumi hanguskan kilang ini untuk mencegah Jepang menguasainya. Tapi Jepang berhasil memperbaiki kerusakan dan bahkan meningkatkan produksi minyak hingga 10.000 ton per hari. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, kilang minyak ini dikelola oleh pekerja lokal dan diubah namanya menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia, PT MNRI, yang menjadi cikal bakal Pertamina. Tapi perjuangan belum berakhir. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer dan mencoba merebut kembali Pangkalan Brandan. Untuk mencegah Belanda menguasai kilang minyak, para pejuang Indonesia memutuskan untuk membumi hanguskan Pangkalan Brandan pada tanggal 13 Agustus 1947. Aksi heroik ini berhasil mencegah Belanda menguasai kilang minyak, meskipun harus mengorbankan fasilitas yang ada. Api yang membakar kilang ini bahkan tidak padam selama lebih dari 7 hari. Peristiwa ini dikenal sebagai Brandan Bumi Hangus, yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah peristiwa bumi hangus, kilang minyak Pangkalan Brandan berusaha diperbaiki dan dioperasikan kembali. Namun produksi minyaknya tidak pernah kembali ke tingkat sebelumnya. Pada tahun 2007, setelah lebih dari 100 tahun beroperasi, Pangkalan Brandan resmi ditutup karena kandungan minyaknya yang sudah kering. Meskipun sudah tidak beroperasi, Pangkalan Brandan tetap dijaga sebagai cagar budaya. Setiap tahun pada tanggal 13 Agustus, masyarakat Langkat memperingati peristiwa bumi hangus sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Pangkalan Brandan bukan hanya tentang minyak, tapi juga tentang semangat perjuangan dan kemandirian bangsa. Ini adalah bukti bahwa Indonesia pernah menjadi produsen minyak terbesar kedua di dunia, dan kita patut bangga akan hal itu. Itu dia kisah heroik dan kejayaan kilang minyak Pangkalan Brandan. Sejarah ini mengajarkan kita betapa pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menghargai setiap tetes keringat para pahlawan kita. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.